Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagracia.com. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik masih di Afternoon Show sore hari ini. Dan seperti yang tadi udah kita bicarakan, kalau sekarang saya sudah kedatangan tamu di talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak Firman. Akhirnya ada suaranya. Ada Mas Paulus ya di sore hari ini yang sudah hadir di studio. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, selalu semangat ya? Selalu semangat. Sehat ya? Sehat selalu. Aman ya? Aman selalu. Tadi dites nggak waktu masuk? Hah? Dites nggak? Dites. Ditembak ya tadi? 34 derajat. 34? Iya. Berarti masih dalam batas Sehat. Ini kalau udah 38 itu pasti nggak boleh lanjut. Nggak boleh masuk. Masuk karantina langsung. Masuk karantina ya? Iya. Oke, dengan kondisi yang seperti ini memang kita semuanya serba lesu ya. Bisa dibilang seperti itu atau mungkin masih ada sesuatu yang mungkin menjadi simpanan bagi seorang pengusaha kayak gitu? Kalau kita ngomong lesu, mulai dari awal saya lahir sampai sekarang baru pertama kali saya mengalami ini. Jadi kalau ngomong lesu, stres campur awal seperti itu, Pak. Ini waktu musim ini ya? Musim-musim kayak gini nggak pernah kita terjadi kejadian di dunia usaha apapun, mulai zamannya waktu sekolah, kejadian kita diisolasi, nggak boleh keluar ya pertama kali ini seumur hidup kita. Saya tanya ke ibu saya, sama jawabannya belum pernah terjadi selama 67 tahun, nggak pernah seperti ini. Dari ibu lahir sampai nggak sekarang? pernah terjadi, makanya ini luar biasa ini epidemik ini. Jadi memang bagi orang dunia usaha, dunia apapun pasti akan kaget dan shock dengan perkembangan usaha yang sekarang merosot jauh semua seperti ini. Oke, memang sesuatu hal yang bikin shock ya. Ini bukan shock terapi tapi shock global ini. Iya, dunia. Bukan hampir ya, seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke, jadi buat Konselor Gracia hari ini kita ada talk bisnis. Kita bakal ngobrolin, kita santai aja ya, nggak usah tegang-tegang ya. Kita bakal ngobrolin tentang gimana caranya mereka para pengusaha atau mungkin yang punya perusahaan saat ini sedang bingung atau lagi punya manuver lainnya atau sekarang malah stagnan atau bahkan ada yang stres mungkin ya? Ada ya? Oh, banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Dari semua usaha termasuk tukang parkir, mikrolet, taksi, semua pasti semua penurunan. Banturnya di atas di bawah 50%. Oke. Iya. Dari yang biasanya bahkan ada yang omsetnya sampai tinggal berapa? 5%. Iya. Jadi saya punya teman di salah satu resto, dia bilang omsetnya tinggal 5%. Nah, sudah pasti rugi tuh, nggak mungkin untuk cost dari mana dia dapat untung itu, pasti rugi. Dan pasti mikirin juga karyawan nanti Karyawannya, gimana, gitu ya. Karyawannya gimana untuk kemudian dia ada perputaran pakai bank, kemudian dia membayar bahan bakunya, pasti terpikirkan semua itu dan pasti semua kaget ya gitu loh karena tidak diduga dalam waktu awal 2020 ini secepat itu epidemik corona bisa sampai masuk Indonesia terutama di Kota Malang seperti itu. Ya, Malang aja udah. Malang, padahal Kota Malang ini kota dari Jakarta ya jauh sekali. Kemudian dari metropolitannya juga jauh, bisa masuk Malang, itu hebatnya corona itu. Iya, yang ngebawa bukan angin loh itu, orang juga. Orang. Dan masalahnya sebenarnya kita ini musuh tidak terlihat gitu loh. Iya betul. Jadi kita nggak tahu ini orang ini sebelah kita bawa corona apa enggak, kita juga nggak tahu gitu. Itu susahnya dia. Gitu loh. Yang paling parah tuh adalah karir itu ya. Jadi orang yang tidak ada gejala sama sekali ternyata dia. Nah itu bisa menularkan yang lebih bahaya lagi. Perkembangannya sekarang katanya sehat pun bisa membawa gitu loh. Makanya kita juga bingung ini yang mana ini, kita nggak tahu. Gak mungkin kita ngetes satu persatu. Nggak bisa. Manapun saya bekerja ya selalu berpikir positif lah. Semoga orang ini sehat selalu. Betul banget. Oke, kalau Konselor Gracia bisa interaktif di sore hari ini. Anda bisa bertanya-tanya. Mungkin Anda yang punya usaha dan saat ini lagi kebingungan. Mungkin nanti ada masukan-masukan atau ide-ide cemerlang dari Mas Paulus di sore hari ini. Langsung aja WhatsApp boleh di 0813 3535 7667 atau telepon juga boleh di 0341 502 3934. Oke, dan sebelum kita menginjak ke pertanyaan pertama yaitu dampak bagi pengusaha saat ini seperti apa, saya putar dulu satu lagu untuk Anda di sore hari ini. Masih di The Afternoon Show, talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini.
Oke, Konselor Gracia masih di talk show hari ini. Selamat sore buat semuanya aja yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Yang lagi dengerin, yang lagi ada di mobil, lagi dengerin sambil jalan di mobil gitu ya. Emang di mobil bisa jalan-jalan lah, enggak lah ya. Lagi jalan naik mobil, oke. Apalah, sembarang lah. Oke, dan sekarang kita bakal bertanya nih ke Mas Paulus di sore hari ini tentang dampak bagi pengusaha sendiri di epidemik yang seperti ini itu seperti apa? Yang dirasakan oleh Mas Paulus sendiri sama teman-teman sesama pengusaha mungkin. Ya, kebetulan bidang saya selain saya profesi notaris, saya juga ada di bidang pariwisata ya Pak. Iya. Jadi saya punya ada beberapa penginapan di Batu satu, di Malang ada 2, kemudian juga saya baru mencoba di bisnis makanan di restoran. Yang pasti untuk efek Malang sangat-sangat kerasa bagi saya sendiri, saya alami. Jadi mulai kejadian waktu libur disekolahkan 3 minggu yang lalu, Iya. omset yang biasanya nilai X berapa bisa turun tinggal 10%, Pak. 10%. 10%. Itu jauh banget ya. Wah, saya juga kok bisa seperti ini ya. Kebetulan karena memang dari pemerintah memberikan batasan, dilarang untuk makan di tempat. Jadi harus take away. Yang mana tempat kita adalah dine in. Kebetulan saya punya restoran di Latar Ijen, di Jalan Ijen. Yang mana otomatis orang biasanya makan nongkrong, otomatis nggak bisa. Otomatis harus take away. Padahal sistem kita di Latar Ijen adalah untuk dine in, untuk makan di tempat. Otomatis kita nggak prepare seperti itu untuk take away. Kemudian otomatis di omset tinggal 10%. Kemudian kita juga di perhotelan yang mana di Batu, yang mana sekarang harus tutup juga Close semua ya? karena aturan pemerintah Kota Batu mulai tanggal minggu lalu sampai tanggal 21 April harus tutup. Semua hotel di Kota Batu harus tutup. Otomatis kita juga kebingungan. Kemudian juga ada hotel di Malang yang mana tetap masih bisa beroperasi, puji Tuhan. Cuma dengan kondisi sekarang dengan okupansi cuma antara 10 sampai 30%. Seperti itu, Pak. Udah menurun juga menurun semua. Jadi saya bingung, apa kok bisa seperti ini ya gitu loh. Makanya saya bilang dari awal saya agak shock untuk minggu-minggu awal, Pak. Jadi saya kadang bisa seperti kayak orang tuh pusing-pusing sendiri gitu loh. Istilahnya stres, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Terus dari teman-teman sendiri mungkin ada curhatan-curhatan kayak gitu. Kalau curhatan banyak, Pak. Banyak, jadi ya? yang omset yang punya teman saya, maaf saya sebutkan punya di bidang jasa untuk oleh-oleh. Iya. Itu dari omset nilai X tinggal 10%, malah saya dengar juga sempat diliburkan karyawannya seperti itu. Karyawannya Karena sampai ada yang diliburkan. iya, karena kan nggak ada wisata datang ke Malang, nggak ada orang datang ke Malang, siapa mau belanja oleh-oleh? Otomatis. Iya. Karena Bener. wisata di Batu seperti Jatim Park sudah libur langsung Iya. sebelumnya sampai 1 bulan. Bahkan saya dengar mau diperpanjang sampai 2-3 bulan ke depan, Pak. Otomatis orang Malang nggak bisa kemana-mana, orang luar kota pun nggak bisa ke Malang, jadi semua standby di rumah, stay at home. Stay at home. Ya, itu program pemerintah yang baru. Cuma efeknya Iya sih. sangat banyak. Nah, di sini pun stay at home. Saya Iya. nggak kemana-mana juga. Terus ini yang paling berdampak nih di perusahaan ini biasanya perusahaan yang sejenis apa nih? Yang paling yang bener-bener sampai ada yang sampai gulung tikar lah atau udahlah ini kayaknya udah nggak jalan lagi, udah di stop kayak gitu. Di bidang apa nih? Mungkin makanan kah atau apa? Ya, yang seperti saya bilang yang efeknya paling banyak di pariwisata ya. Pariwisata ya. Jadi perhotelan, makanan, restoran, kemudian di bidang tour and travel juga nggak ada kegiatan. Orang mau naik haji sudah nggak bisa. Orang mau ibadah ke Israel juga nggak bisa. Nggak bisa. Semua nggak bisa. Kemudian juga di bidang pabrik-pabrik seperti garment, kemudian juga produksi makanan-makanan yang bukan yang konsumsi yang untuk rutin hari-hari, itu semua pasti menurun, Pak. Nah, teman saya ada teman yang punya toko di pasar besar, dia grosiran untuk distribusi ke hotel-hotel kemana, pasti menurun juga. Karena apa? Orang hotel menurun, nggak ada omset, otomatis orang nggak akan beli sama barangnya dia. Semua. Jadi makanya saya bilang aspeknya banyak dari hulu sampai hilir, seperti saya bilang. Seperti kayak misalnya orang mau belanja tadi nggak takut belanja, otomatis pendapatannya berkurang. Tukang parkir pun juga sudah nggak dapat. Mikrolet pun sudah bisa menurun. Semuanya. Semua. Grab pun sudah menurun. Mana orang biasanya beli Grab untuk cicilan, sekarang betul. cicilan aja nggak bisa. Gitu kan, jadi kan orang harus selama ini yang saya tahu untuk Grab kan dia beli di leasing, kemudian ambil berapa 5 tahun dengan cicilan, ini nggak dapat.
efeknya 3-6 bulan ke depan sangat-sangat banyak. Terus perbankan pun juga sama. Perbankan juga kebetulan saya juga notarisnya beberapa bank di Malang. Saya dengar ada beberapa bank yang kliennya sudah mengajukan restrukturisasi karena nggak mampu bayar. Gitu. Makanya aspeknya sangat banyak. Ini membuat shock terapi seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Gitu. Oke, dan terima kasih, ini ada yang sudah masuk di WhatsApp. Ini ada siapa ini? Ada Pak Hermanto Budi. Wah, ini kayaknya satu grup ini. Sorry Pak Hermanto Budi. Trik pengusaha supaya bisa bertahan ini gimana ini Mas Paulus? Terutama untuk memberi nafkah karyawan nih. Peluang usaha apa aja yang sekarang ini yang bisa digali mungkin? Oke, sekarang kalau untuk ngomong prioritas, memang yang saya pikir adalah karyawan. Kebetulan saya membawahi hampir 200 karyawan. Di perusahaan saya gabungan. Jadi yang saya pikirkan pertama, saya bukan mikirkan profit Pak, saya pikirkan gimana nasib karyawan saya. Itu yang saya pikirkan Pak. Karena kalau kita pengusaha pasti kita ada spend berapa money ya. Cuma kalau karyawan hidupnya adalah hidup dalam bulanan. Bulanan nggak sampai setahun. Kalau dia nggak gajian dia pasti nggak bisa hidup Pak. Itu yang saya pikirkan. Makanya begitu awal yang waktu kita meeting saya bilang saya nggak mau tutup usaha saya. Tetap harus buka. Tetap harus jalan buka. Gimana caranya kita efisiensi? Efisiensi itu macam-macam. Otomatis ada kolam renang, kita matikan kolam renang listriknya. Kemudian ada beberapa kamar yang tidak terpakai listriknya, liftnya kita batasi untuk pemakaian. Itu pas masalah listrik. Nah, masalah listrik juga berat karena cost-nya besar. Gitu kan. Kemudian juga masalah karyawan karena selama ini rutinitas dan okupansi yang tinggi dengan okupansi yang tinggal 10-30%, otomatis kita juga efisiensi sebagian kita bagi tugas shift-shiftan. Gitu. Berarti saya tidak mau berusaha tidak sampai ada PHK. Itu yang saya prioritaskan. Makanya tetap saya efisiensi, kemudian dengan karyawan kita bagi shift-shiftan. Berarti pendapat tetap ada, kemudian otomatis sambil kita survive dulu nanti lihat ke depan seperti apa. Karena masalah gini, kita tidak tahu corona atau epidemik ini sampai berapa lama Pak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, apa setahun. Itu yang kita tidak tahu. Dalam arti, saya pasti yakin bahwa semua perusahaan sekarang pasti akan loss. Tinggal kita berapa lama kita bisa bertahan. Nah, makanya saya bilang efisiensi itu sangat penting. Kemudian koordinasi sama karyawan, gimana baiknya, akhirnya ada beberapa karyawan yang sebagian kita shift seperti itu Pak. Ya, otomatis kita akan gaji. Nanti tergantung kebijakan dari owner kita seperti apa Pak. Seperti itu. Nah berarti efisiensi ini termasuk di karyawan, ini ada pengurangan jam kerja ya. Terus akhirnya ada shift-shiftan tadi. Yang biasanya full mungkin tinggal berapa jam mungkin sekarang? Kita separuh. Separuh Jadi kita ya? separuh dulu. Separuh sambil nanti lihat kondisi ke depan nanti seperti apa. Sama listrik tadi ya? Listriknya. Listrik itu beban paling berat Pak itu. Terus kalau untuk pajak kebetulan kita dapat kebijakan pemerintah, jadi ada berapa bulan yang di-free-kan dulu untuk kantor pajak seperti itu Pak. Terima kasih. Itu tadi jawabannya ada Pak Hermanto Budi. Nah, ini kayaknya pengusaha juga nih. Pengusaha percetakan pastinya. Nah, ini pengaruh sama listrik nih kayaknya. Iya. Nah, terus kalau peluang usaha nih, mungkin Mas Paulus sendiri ada nggak? Ini kayaknya harus putar otak untuk bikin apa gitu? Atau mungkin ya udah ini aja dilanjutin dulu atau gimana? Nah, kebetulan kalau untuk masalah hotel saya agak kesulitan ya mengubah peluang usaha karena kan jenis hotel pasti hotel Pak. Kecuali kita banting harga Pak, harganya kita turunkan. Malah kan ada beberapa case yang hanya kita bikin hotel bulanan Pak. Jadi misalnya kita contoh berapa di luar kota seperti di Bali ada bikinkan istilahnya sistem kos-kosan. Jadi 1 bulan berapa langsung Pak seperti itu. Dan kita juga promo, lazimnya hotel kita antara 300, 400, 500 per hari, kita bikin promo 6 juta untuk 30 hari. Jadi siamarkan kos-kosan Pak seperti itu Pak. Seperti kos-kosan ya, kayak kontrakan singkat kontrakan singkat seperti itu Pak. Ya kita harapkan ada okupansi, ada pengunjung yang mau menginap di tempat kita. Karena memang orang luar kota udah nggak ada yang ke Malang gitu loh Pak. Kemudian juga untuk yang konsep saya untuk di resto, hanya kita dari manajemen kita membuat untuk sistem take away. Jadi kita bikin promo-promo yang menarik bahwa orang itu bisa untuk membeli dengan cara kita kirim. Kita kirim pun dengan tanpa minimum charge dan kita free charge untuk biaya pengiriman Pak seperti itu. Hanya pelan-pelan omset juga mulai meningkat. Kemudian untuk peluang usaha
banyak Pak munculnya. Orang banyak berjualan hand sanitizer. Iya, sekarang itu jualan banyak Pak, gitu loh. Dari harga 450 jual 500, 600. Karena teman adik saya juga jualan Pak sekarang. Sanitizer gitu kan. ya? Sanitizer Pak. Kemudian juga termo infrared ya, yang infrared. untuk, ya itu, yang harga yang 1.500.000, 1.350. Bahan saya sekarang juga coba datangkan Pak. Nanti 2 minggu lagi datang. Nanti kalau mau beli sama saya bisa Pak. Iya. Juga yang terakhir ini masker Pak. Masker ya, masker ini yang paling kan dicari sekarang mulai ini. 2 hari kemarin ya, bahwa semua harus wajib memakai masker. Betul. Otomatis masker lagi booming Pak. Iya, Makanya semua berbondong-bondong bikin masker. masker. Masker yang kosong sampai pun nanti saudara saya juga jualan Bu. Mungkin saya juga dengar namanya Ibu Lisa. Dia jualan masker Pak. Luar biasa Pak. Masker penjualan dikirim semua, dia dalam waktu 3-4 hari sudah jual 2.000 masker Pak. 2.000 masker? 2.000 masker. Ya makanya peluang usaha itu banyak, tergantung kita mau memanfaatkan seperti apa. Bahkan karyawan saya pun tak suruh jualan masker Pak sekarang Pak. Saya bilang, cari uang susah. Aku enggak ngalami kamu untuk cari perusahaan lagi, kamu jual masker, tak bantu, tak modali dari saya Pak. Tak suruh jualan masker. Bahkan lumayan Pak, rekan staff saya bisa ada keuntungan berapa ratus ribu per hari Pak malahan Pak. Iya. Iya, intinya peluang usaha yang ada itu akan selalu ada. Cuma tergantung kita bisa memanfaatkan apa enggak Pak, seperti itu. Oke, Gitu, jadi memang kita harus melihat peluang juga saat ini ya. Peluangnya di situ. Bahkan nih salah satu perusahaan di Malang saya dengar sekarang yang kemarin produksinya adalah baju, celana gitu ya. Saat ini produksinya adalah APD. Bahkan sampai nolak-nolak ya. Iya, ya mungkin saya bisa cerita juga sih, teman saya sendiri dia punya karyawan 4.500 karyawan. Begitu dia usaha garment, bahkan Matahari tutup, Ramayana sebagian tutup, dia pasti bingung Pak. Dan sebagian saya dengar karyawannya mau dirumahkan Pak. Ya nggak tahu bagaimana, dia ada berapa yang konsultasi ke dia untuk bikin baju APD Pak, alat pelindungan diri. Dengan masker yang mana akhirnya begitu dia mulai mencoba itu banyak permintaan, langsung semua karyawan disuruh masuk penuh sampai lembur untuk bikin APD, bahkan dari pihak tentara, kemudian dari pihak pejabat Malang, semua berkunjung mengapresiasi, bahkan sekarang menolak-nolak Pak isinya. Sampai nolak-nolak. Iya. Ini sangat luar biasa. Memang peluang bisnis harus diambil dengan momen yang tepat, Pak. Betul sekali. Jadi Konselor Gracia nggak usah terlalu bahkan ada yang stres kayak gitu. Stres jangan. Kalau pusing boleh lah ya. Semua orang pada pusing saat ini. Cuman ya tetap harus dilihat kondisinya. Kalau misalkan masih bisa diputar otaknya lagi untuk bisnis yang lain seperti sanitizer tadi ya kan. Itu juga ada keuntungan. Ada teman juga sampai mendatangkan beberapa liter gitu habis dalam waktu 2 hari aja. Itu sanitizer juga lakunya keras banget. Keras sekali Pak, karena setiap sekarang masuk bank harus pakai harus cuci tangan, harus pakai masker, diperiksa sama termogan segala itu. Jadi semuanya itu yang lagi booming itu Pak. Jadi semua saham turun, yang naik adalah di bidang masker Pak. Masker. Iya. Nggak nyangka Pak. Ya udah, nanti kita lanjutin Konselor Gracia. Buat Anda yang ingin bertanya lagi, boleh langsung aja di WhatsApp 081335353667 masih di Talk Show hari ini. Talk Show hari ini. Talk Show hari ini. Masih di Talk Show hari ini Konselor Gracia, masih dengan Mas Paulus di sore hari ini Konselor Gracia. Buat Anda yang ingin bertanya juga boleh ya. Ini ada satu kiriman di sore hari ini dari tadi Pak Joko Wibowo. Nah, dia saat ini lagi buka usaha sari dele sama gorengan nih. Ini gimana nih peluangnya? Ada nggak kira-kira di musim seperti ini? Ya, kalau mungkin untuk sari deli mungkin masih bisa dikembangkan. Masih karena bisa kan ya. istilahnya untuk kesehatan juga. Oke. Tinggal nanti pemasarannya aja gimana. Iya. Kemudian kalau masalah untuk gorengan. Nah, kalau untuk di kota mungkin agak berat Pak Joko, karena sekarang orang beli makanan aja takut. Orang megang makan aja takut. Iya. Kecuali bikin yang harus bisa menjamin bahwa ini higienis gitu ya. Susah. Makanya kalau untuk masalah sari deli mungkin bisa dipasarkan, sekarang zamannya medsos Pak. Mungkin Bapak bisa untuk sharing belajar ke anak-anak muda. Nah, saya mau sharing juga. Jadi sekarang saya ini banyak belajar ke anak-anak muda, gimana dia bisa masarkan sesuatu barang dengan tanpa promosi di koran, di billboard, tapi dia orang bisa tahu banyak. Saya banyak belajar bahwa untuk pengembangan anak muda sekarang itu banyak ke medsos. Medsos ya.
ya. Instagram, di Oke. Facebook, ke saksi-saksian, kasih free ke siapa, nanti suruh bikin promosi, gitu kan. Otomatis itu akan meningkat, Pak, gitu Pak Joko. Jadi saran saya jangan secara konvensional, tapi mulai belajar dengan cara untuk media sosial, Pak, Media dipromosikan. sosial. Sekarang zamannya WhatsApp, semua share WhatsApp langsung semua masuk, Pak. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi Pak Joko nih bisa menggunakan smartphone ya kalau Iya. misalkan ini bisa belajar ke anak-anak muda atau mungkin anaknya gitu ya. Iya. Dipasarkan lewat WhatsApp atau mungkin di Instagram Instagram. itu ada sistem promo kan, bisa bayar berapa Betul. satu hari. Itu sangat efektif, Pak. Itu. Oke. Iya. Nah ini cari follower aja sekarang tinggal bayar Instagram Iya. 1 minggu aja. Beli follower aja bisa kok. Bisa. Bayar 75.000, saya dengar bisa followernya bisa 1.000, Pak. Iya. Iya. Juga tertarik saya begini, Pak. Nggak usah jadi terkenal tapi langsung banyak Langsung follower follower bisa ya. jual, Pak, seperti itu, Pak. Oke, terus ini ada lagi dari Pak Budi, ya ada di Kepanjen nih. Izin tanya ke Pak Paulus nih, gimana mensiasati transaksi-transaksi yang memerlukan jasa dari notaris PPAT terkait dengan, wah ini kayaknya bidangnya. Iya, ini selamat sore Pak Budi. Kebetulan Pak Budi minta maaf, kebetulan kita yang dibicarakan bukan tentang keprofesian kita. Kebetulan saya juga profesi sama beliau. Jadi mungkin kalau kita membicarakan tentang Lain profesi jam aja ya? mungkin lain jam aja, Pak. Nanti kita ketemu langsung TikTok sendiri, saya curhatan sama Bapak, Pak. Seperti Oke, itu Jadi, Pak Budi ya. minta maaf Pak Budi, karena temanya kita bukan di ini kita ya, tentang betul. keusahaan di bidang kebetulan di tengah badai corona. Nah. Jadi kalau nanti profesi nanti kita mungkin- kena kode etik, Pak. Kita ada kode etik, Pak Firman. Jadi kita nggak berani, beneran. Minta maaf, Pak Nah, Budi makanya ya. itu. Iya. Oke, makasih banget Pak Budi sudah ikut nimbrung bareng kita di sore hari ini ya. Terus ini lanjutan tadi dari Pak Hermanto, dia ada satu talk lagi nih ya. Pak Paulus ini hobi lari maraton sekarang apa masih lari nih? Waduh, ini kayaknya yang tanya-tanyaan semua saya kenal ini. Iya Pak Hermanto, selamat sore. Kalau hobi lari masih lari, Pak. Jadi kita kerjaannya pelari, Pak. Jadi sambilannya usaha lain, Pak, seperti itu. Jadi kalau ngomong lari, semua tiap hari kita usahakan untuk olahraga seminggu 3 kali. Kemudian untuk event-event kebetulan hampir semua tahun ini dibatalkan, Pak. Dibatalkan. Event saya yang kebetulan di Hong Kong juga batal, saya Kuala Lumpur juga batal. Semoga nanti ada event yang kebetulan saya ikut di Amerika, semoga enggak batal bulan 10 sama bulan 11, Pak. Oke, amin. Iya, cuma saya ingin ngajak Pak Hermanto kapan mau ikut coba lari, Pak. Iya, biar sehat, Pak. Seperti itu, Pak. Nah ini untuk menghindari stres nih Pak Paulus, pengusaha itu karena corona, stres dari pengusaha karena corona ini sebaiknya gimana nih untuk menghindarinya? Ya, kalau ngomong stres, Pak, saya sendiri stres, bukan stres sama coronanya, Pak. Saya enggak bisa kemana-mana, Pak. Masalah itu. Saya biasanya bisa jalan-jalan, pergi kemana, sekarang nggak bisa. Jadi sekarang saya banyak aktivitas yang memang tetap olahraga saya jalankan. Kebetulan saya juga kadang terakhir ini nganterkan ibu saya jalan-jalan. Biasanya jalan-jalan pergi keluar kemana, ke Surabaya. Sekarang saya ajak ke Ngantang, ke Sukorejo. Jadi cari aktivitas. ya? Iya, yang deket-deket yang memang tidak melanggar aturan pemerintah, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi tetap aktivitas memang diprioritaskan banyak kumpul sama keluarga sekarang ya. Betul. Jadi kita nggak bisa kemana-mana seperti itu. Karena kan kita lebih tahu kesehatan dari keluarga kita sendiri. Iya, seperti itu. Terus ini ada pendengar juga dari Siti Arjo nih, Mas Doni. Sore Mas Firman, sore juga dengan Mas Paulus ya. Kebetulan saya ini kan marketing nih, dan perusahaan saya ini bekerja saat ini lagi panik-paniknya. Segala cara diminta dilakukan untuk memenuhi target, namun hasilnya masih keok ya. Sampai habis banyak pengeluaran daripada pemasukan bulan ini. Nah, seperti yang disampaikan tadi ada banyak opsi atau alternatif pekerjaan lain yang bisa dilakukan seperti jualan masker, hand sanitizer, dan lain-lainnya. Tapi rata-rata teman-teman saya sudah banyak yang melakukannya, bahkan harganya kulaannya aja itu sudah mahal. Bagi info mungkin Mas Paulus, kalau ada grosir, nanti bisa ke Mas Paulus mungkin ya. Boleh. Siap. Jadi Mas Doni, kalau untuk masalah peluang usaha memang agak berat kondisi sekarang. Cuma namanya peluang pasti selalu ada. Iya. Jadi kita nggak bisa tahu kalau kita belum mencoba. Jadi kalau misalnya Bapak mau jual masker, coba hubungi saya nanti saya akan bantu untuk hubungkan sama saudara saya. Nanti biar Bapak bisa untuk jualan, Pak. Oke. Karena seperti saya bilang, memang peluang harus ada dan kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu, Pak, seperti itu. Oke. Seperti itu, Pak. Nah, pekerjaan lain yang bisa saya lakukan nih dengan dasar saya ini dunia marketing nih.
Berarti jualan ya? Kalau marketing memang agak berat dalam waktu 3-4 bulan ini. Jualan rumah juga berat, jualan mobil juga berat. Semua teman saya tanya di bidang properti pun, di bidang sales mobil semua berat Pak. Seperti itu Pak. Jadi memang kalau kondisi sekarang memang kita harus, yaitu kondisi yang sekarang dicari apa yang itu Bapak harus coba cari peluang Pak. Kalau Cari mau peluang, terbogan nanti Bapak cari usaha, terbogan nanti bisa saya bantu. Saya ada barang mungkin 1-2 minggu udah datang. Kemudian kalau untuk masker, Bapak bisa juga kontak nanti saya hubungkan sama saudara saya. Oke. Itu yang Mas lagi Doni rame ya. Pak maksud saya. Iya, Kalau betul. Bapak usaha lain mungkin namanya nyoba, ingat sekarang ini orang spend-nya pasti ditahan untuk pembelian. Betul. Karena kita enggak tahu kebutuhan sampai jam mana, yang pasti laku adalah bahan pokok Pak. Iya. Ya, bahan pokok kalau mau jual cuma ya itu bahan pokok juga gampang-gampang susah karena harganya sudah ngepres, cuma yang lagi rame seperti saya bilang tadi itu Pak. Gitu. Ini beras aja udah mulai agak sulit dicari yang murah ya. Iya, kasihan sekali Pak, masyarakat yang menengah ke bawah yang cutinya sangat berat sekali, makanya kebetulan hari Jumat nanti kita mau mengadakan istilahnya komunitas kita peti berbagi Pak. Kita akan membagikan 600 paket bahan pokok secara cuma-cuma. Nanti kita kerjasama dengan Pemkot Malang, nanti Pak Wali Kota Pak Setiaji dengan Bu Wali akan membantu juga kerjasama sama kita untuk membagikan nanti Pak. Oh yang hari Jumat ini ya? Iya, betul itu Pak. Pagi jam 8. Di mana? Nanti rencana mungkin di jalan-jalan Pak, 600 paket itu kita bagikan ke kemana, ke pasar besar, mana di jalan besar untuk pemulung, tukang becak semua Pak. Kasihan Pak, yang kasihan adalah menengah ke bawah ini. Betul. Ya. Nah Mas Doni nanti saya kasih kontaknya Mas Paulus ya, tenang aja. Kalau misalkan mau kulaan masker yang harga grosir bisa lah ya. Bisa, mau 1.000, 2.000, 5.000 siap layani Pak. Oke, kita lanjutkan nanti kawan Sola Gracia masih di The Afternoon Show sore hari ini dan di Talk Show hari ini. Talk Show hari ini. Masih di 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Kita ngobrolin bisnis yang sekarang lagi banyak yang pusing. Terus ada manuver-manuver yang dia lakukan gitu ya, supaya tetap bisa bertahan. Seperti tadi efisiensi dengan cara bukan pengurangan karyawan tetap dipertahankan, tapi waktunya yang di situ diefisiensikan, yang biasanya tuh full jadi separuh kayak gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu alternatif supaya ada apa ya, tidak rugi banget gitu. Nah seperti itu. Dan mungkin listrik itu juga penting buat Anda yang punya perusahaan dengan konsumsi listrik yang besar gitu ya. Mungkin bisa diefisiensikan sesuatu yang tidak terlalu berguna, itu bisa dimatikan. Kayak saya nih Pak Paulus, saya di rumah ini kulkas yang saya matikan. Waduh, kayak gitu kan bahan pokoknya rusak semua Pak. Sayur, telur rusak semua Pak. Tadi istri juga telepon gitu. Ini gimana nih, listrik udah kayak gini dan kita nggak bisa minta keringanan. Ya udah dimatikan aja kulkasnya. Iya. Ibu saya agak muring-muring karena listriknya ini naik. Gitu ya. Oke, dan ini Kansel Gracia mungkin ada pertanyaan lanjutan ini ya. Tipsnya sekarang bagaimana bisa bertahan untuk mereka yang masih ingin bertahan. Terus bagaimana caranya mereka ini mencari peluang tadi. Nah, lebih ke itu mungkin sekarang. Oke, kalau tentang tips bagi pengusaha seperti saya, yang penting kita survival dulu Pak, bertahan dulu. Jangan berinvestasi dulu, investasi apapun lebih baik kita spend, kita megang uang dulu, karena kita tidak tahu epidemik ini akan sampai berapa lama Pak, masalah seperti itu. Jadi kita survive dulu, yang penting kita ada uang cash, nanti sambil nanti kita lihat peluang. Kalau saya pengusaha, kadang ada yang mau jual murah ya kita beli, gitu kan? Iya. Kalau kita ada keuntungan, terus kemudian juga karyawan, saya sarankan buat pengusaha untuk mohon jangan ada PHK. Saya dengan sangat karena kasihan saya bisa bilang menengah ke bawah itu. Efisiensi, cari sedapat mungkin untuk bisa survive karena kondisi seperti ini. Saya memahami semua buat pengusaha bahwa semua pasti akan kaget. Yang biasanya omsetnya bisa ratusan miliaran per bulan, bahkan omsetnya tinggal 10% seperti usaha saya. Ya pasti akan ada kaget ya gitu loh.
Ya, yang penting saya cuma berharap survive, karyawan jangan di PHK. supaya efisiensi tadi itu Pak. Kalau perlu bikin inovasi, Iya. karyawannya titipin suruh jual masker gitu kan. Loh, namanya orang masker kebutuhan loh masih banyak Iya, Pak. iya, benar, Bahkan benar. se-Indonesia kan semua produksi masker di sini. Iya. Ya, dicoba peluang itu sambil cari-cari peluang nanti kita bisa semoga epidemik ini bisa selesai dalam waktu Oke. beberapa bulan ke depan, Pak. Oke, amin. Iya. Dan mungkin Mas Paulus nih, tadi kan sempat belum saya tanya ini usahanya di restorannya apa aja nih? Ada berapa tempat sekarang? Kalau usaha saya di resto di Latar Ijen, kebetulan kita Nama baru buka restonya? Latar Ijen. Latar Ijen. Di Jalan Ijen Oke. nomor 79, kita baru buka hampir bulan keempat Pak, terus terang. Jadi belum sampai balik modal Pak kita Pak. Gitu. Baru ya Pak, berarti ya? Ya, saya nggak akan sesali apapun itu. Oke. Kemudian juga saya ada usaha Hesos di The Corner di Jalan Telomoyo. Juga saya ada hotel The Boutique Style di Jalan Kaliurang di Kota Malang. Juga saya ada hotel The Lobby Suite Hotel ada di Kota Batu. Kemudian saya juga joint venture dengan untuk kopi Pak. Saya juga sekarang banyak joint venture di Amsterdam, Amsterdam Cafe ya, bukan Amsterdam, Amsterdam Cafe. Dan kita rencana mau buka cabang yang ketiga. Makanya itu usaha-usaha kita yang memang sekarang terkena Pak. Oke. Ya untuk saya ada satu profesi yang masih saya geluti di bidang notaris, masih kita jalan seperti itu Pak. Iya. Seperti itu Pak. Terus ini kalau misalnya nih teman-teman pengen ke sana kan sudah nggak bisa nongkrong tuh di situ. Iya. Itu gimana tuh? Pesennya kayak gimana sekarang? Pesannya sekarang take away Pak. Kalau untuk di Latar Ijen di Amsterdam semua take away. Jadi kemudian kita ada promo-promo, mungkin bisa lihat di Instagram. Oke, Di promo kita Instagramnya apa? ya Latar Ijen. Kalau untuk coffee di Amsterdam Cafe bisa dilihat. Kemudian juga kalau itu nanti bisa ada promo-promo yang menarik, nanti kita kasih free delivery, ada free kalau pembelian minimal 100 ada free cake, nanti kita juga promosikan. Jadi kita bikin inovasi terus sampai kita bisa bertahan Pak, seperti itu Pak. Betul. Iya. Nah, ikut ke Grab Food atau GoFood gitu nggak? Kalau Amsterdam ada GrabFood Pak. gitu. Kalau untuk Latar Ijen memang kita delivery langsung Pak. Oh, gitu. Jadi kita memang biar nggak ada charge terlalu mahal, kita Yes. langsung delivery langsung Pak, tanpa minimum charge. Dan sekarang Iya. free. Free untuk Kota Malang Pak. Mantap. Iya, itu inovasi kita Pak. Dan masih buka ya? Masih kita buka Pak. take Masih away. buka. Silakan. Semoga di Malang tidak lockdown Pak. Oke, amin. Itu yang susah nanti Pak. Ini kan abis ini tadi wacana terakhir itu adalah PSBB ya. Iya. Jadi skala besar untuk pembatasan besar, gitu ya. iya. Mungkin lebih dari physical distancing, cuman nggak sampai lockdown. Iya. gitu ya. Masih ada space untuk jalan Iya, Anda. kita kan. doa semoga di Malang cepat berakhir, semoga sembuh semua. Nah, betul. Dan segera aman lah ya. Iya, banyak berdoa untuk kali ini. Iya betul. Dan saya pun juga terdampak ini, nggak bisa kemana-mana. Mau masuk ke kantor aja dicek. Dicek, iya. Padahal udah kenal satpamnya. Iya. Ya, terima kasih Mas Paulus sudah hadir di sore hari ini atas kesempatannya. Ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Teman-temannya Firman. juga bisa diundang ke sini ya. Siap. Oke. Salam buat teman-teman semua yang dengarkan di sini. Oke. Ya, Terima kasih terima Mas Paulus kasih. sekali lagi. Selamat sore. Selamat sore. Dan Mas Gracia, terima kasih juga atas atensi Anda di sore hari ini. Ketemu lagi besok pagi di The Morning Show bareng Firman masih di 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.